Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar pada hari ini, Rabu 14 September 2022, dengan judul pembahasan penurutan. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Mazmur 119 ayat 33. Firman Tuhan berkata, "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah telah memberitahukan kehendak-Nya, dan adalah bodoh bagi manusia untuk meragukan sesuatu yang telah keluar dari bibir-Nya. Sesudah akal budi yang tak terhingga berkata, tidak akan ada pertanyaan yang diragukan untuk diselesaikan. Tidak akan ada kemungkinan yang diragu-ragukan baginya untuk diatur. Semua yang dituntut daripadanya ialah persetujuan yang terus terang dan sungguh-sungguh akan kemauan Allah yang dinyatakan. Penurutan adalah perintah yang tertinggi dari pertimbangan yang sehat, sama seperti dalam kata hati. Di atas segalanya, biarlah anak-anak diajar bahwa penghormatan yang benar ditunjukkan oleh penurutan. Allah tidak memerintahkan sesuatu yang tidak perlu, dan tidak ada cara lain untuk menyatakan penghormatan yang begitu menyenangkan kepadanya daripada penurutan kepada apa yang telah Ia katakan. Seri Membina Keluarga, Jilid 3 halaman 229. Hanya sedikit orang tua yang cukup dini mengajarkan penurutan kepada anak-anaknya. Anak-anak biasanya diperbolehkan untuk mendapatkan 2 atau 3 tahun permulaan dari orang tuanya yang menahan untuk mendisiplinkannya. Orang tua berpikir terlalu muda untuk belajar menurut. Tetapi selama masa ini, keinginan diri tumbuh kuat dalam hati anak itu, dan setiap hari semakin mempersulit tugas orang tua untuk mendapatkan kendali. Pada usia yang sangat dini, anak-anak dapat memahami apa yang dengan jelas dan sederhana dikatakan kepada mereka, dan dengan pendidikan yang baik dan bijaksana mereka dapat dididik untuk menurut. Jika orang muda dapat melihat bahwa kepatuhan pada hukum dan peraturan lembaga kita, mereka hanya berbuat hal-hal yang memperbaiki kedudukan di tengah masyarakat, meninggikan karakter, memuliakan pikiran, menambah kebahagiaan, maka mereka tidak akan berontak menentang aturan dan tuntutan yang benar, atau terlibat dalam menciptakan kecurigaan dan praduga buruk terhadap lembaga-lembaga. Amanat kepada orang muda, halaman 222. Saudara-saudaraku yang kekasih, penurutan adalah merupakan satu hal yang dituntut oleh Tuhan bagi manusia. Terlebih untuk anak-anak, kita diajar agar memiliki satu kemauan untuk menurut akan perintah Allah, menurut akan apa yang diberikan oleh orang tua. Mengapa demikian? Oleh karena Allah tidak memerintahkan sesuatu yang tidak perlu. Allah merindukan agar anak-anak untuk menuruti akan setiap apa yang
diperintahkan oleh orang tua terlebih Tuhan. Oleh karena apabila anak-anak, bahkan orang-orang muda, mereka hidup dalam penurutan, maka keinginan diri mereka akan tumbuh kuat di dalam satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan jika mereka hidup dalam kepatuhan, menurut akan perintah, terlebih hukum-hukum Tuhan, maka mereka akan hidup di dalam satu kehidupan yang memiliki karakter, pikiran, kebahagiaan, bahkan mereka akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang kami boleh nikmati pada saat ini. Kami diajak untuk hidup di dalam penurutan. Bantulah kami sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, untuk hidup menurut perintah-perintah Allah. Terlebih mereka boleh hidup di dalam takut akan Tuhan. Bantu kami untuk bisa memberikan arahan penuntun bagi anak-anak kami, dan mereka boleh hidup setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, ketika kami akan melanjutkan akan aktivitas hari ini, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Berkati umat-umat Tuhan, setiap usaha pekerjaan, biarlah Tuhan akan berkati. Pergumulan tantangan, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang sakit dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.